Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan PPT kami yang berjudul Partisipasi Politik. Perkenalkan, saya Adi Maulana Sipa bertindak sebagai moderator. Di sini saya Tanisa Aziza Fitria sebagai presentator. Saya Haikal Ihsan Akmal sebagai presentator. Saya Ahmad Sayuti sebagai presentator. Saya Gusti Nadia sebagai presentator. Saya Hasna sebagai presentator. Saya Sri Miliani sebagai presentator. Saya Widya Sari sebagai presentator. Saya Siti Fatimah sebagai presentator. Saya Rafika Nur Sapitri sebagai presentator. Langsung saja memasuki pembahasan yang pertama, yaitu partisipasi politik. Partisipasi politik. Pengertian partisipasi politik dari bahasa Latin yaitu pars atau yang artinya bagian dan cever yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti mengambil bagian, dalam bahasa Inggris participate atau participation berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi, partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara. Maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Adapun ahli-ahli yang menyebutkan pengertian partisipasi politik. 1. Keith Paulus. Keith Paulus memberikan definisi partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif di active engagement dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku opsisi terhadap pemerintah. 2. Herbert M. Closkey dalam International Encyclopedia of the Social Science. Herbert M. Closkey memberikan definisi partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam suatu pemilihan penguasaan dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. 3. Samuel P. Huntington and John M. Nelson dalam No Easy Choice, Political Participation in Developing Countries. Huntington dan Nelson, partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud sebagai pembuatan keputusan oleh pemerintahan. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau secara damai atau kekerasan, legal atau legal, efektif atau tidak efektif. Faktor-faktor partisipasi politik. Menurut Ramlan Surbakti, menyebutkan 2 variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah, sistem politik. Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban bagi warga negara. Misalnya, hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial, dan lain-lain. Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijaksanaan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya. Selain itu, ada faktor yang berdiri sendiri, bukan variabel independen, artinya bahwa rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. C. Tipologi partisipasi politik. Jadi, A. Rahman HI menyatakan bahwa secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi 1. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. 2. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. 3. Golongan putih atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan. Dapat dinyatakan bahwa orientasi partisipasi politik aktif terletak pada input dan output politik, sedangkan partisipasi pasif terletak pada outputnya saja.
Selain itu, juga ada anggapan bahwa masyarakat dari sistem politik yang ada dinilai menyimpang dari apa yang dicita-citakan sehingga tidak menjerumuskan ke dalam partisipasi politik yang apatis. Sedangkan Olsen yang dikutip oleh Ahmad Rahman Hadi memandang partisipasi sebagai dimensi utama stratifikasi sosial. Ia membagi partisipasi menjadi 6 lapisan, yaitu adalah pemimpin politik, aktivitas politik, komunikator, orang yang menyampaikan dan menerima ide-ide, sikap dan informasi lainnya sebagai orang, warga masyarakat, kelompok marginal yang sangat sedikit melakukan kontak dengan sistem politik, dan kelompok yang terisolasi. Partisipasi politik juga dapat dikategori berdasarkan jumlah pelaku dan individual dan kolektif. Individual yakni seseorang yang menulis surat berisi tuntunan dan keluhan kepada masyarakat. Sedangkan yang dimaksud partisipasi kolektif ialah kegiatan warga negara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum. D. Bentuk partisipasi politik. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond yang dikutip oleh Mukhtar Mahfud yang terbagi dalam 2 bentuk, yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non-konvensional. 1. Partisipasi politik konvensional, yaitu adalah memberikan suara atau voting, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok terpenting, komunikasi individual dengan pejabat politik atau administrasi. 2. Partisipasi politik non-konvensional, yaitu adalah pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindakan kekerasan politik terhadap harta benda, pengrusakan, pemboman, pembakaran, serta tindakan kekerasan politik terhadap manusia, yaitu seperti penculikan, pembunuhan, perang gerilya, dan revolusi. 2. Perilaku memilih. Perilaku memilih adalah serangkaian kegiatan yang membuat keputusan, yaitu memilih dan tidak memilih. Menurut Prihat Moko, perilaku memilih adalah kepesertaan warga dalam pemilu sebagai rangkaian pembuatan keputusan. Menurut Ramlan Surbakti, secara umum perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan keputusan politik. Sedangkan menurut Jono, perilaku politik adalah suatu kegiatan masyarakat di mana masyarakat pada dalam suatu proses meraih, mempertahankan, dan mengembangkan kekuasaan. Perilaku politik berkaitan dengan tujuan masyarakat, kebijaksanaan mencapai tujuan, dan sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur suatu kehidupan bermasyarakat. A. Perilaku politik. Menurut Ramlan Surbakti, secara umum perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan keputusan. Sedangkan menurut Jono, perilaku politik adalah suatu kegiatan rakyat yang dimana masyarakat ada dalam suatu proses meraih, mempertahankan, dan mengembangkan kekuasaan. Perilaku politik berkaitan dengan tujuan masyarakat, kebijakan mencapai tujuan, dan sistem kekuasaan yang mungkin adanya suatu otoritas untuk mengatur suatu kehidupan bermasyarakat. Struktural adalah kegiatan memilih dilihat sebagai produk dari konteks struktur yang luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan dan program yang ditunjukkan partai. 2. Sedangkan pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Makanya pilihan seseorang dalam pemilihan umum mempengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi, jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan kelas, pendapatan, dan agama. 3. Pendekatan ekologis hanya
Hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilihan perbedaan unit teritorial seperti desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. 4. Pendekatan psikologi sosial. Salah satu penjelasan dari sisi psikologi sosial untuk menjelaskan perilaku memilih dalam pemilihan umum adalah konsep identifikasi partai. Konsep ini merujuk dalam resepsi pemilih atas partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu. 5. Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung rugi yang dipertimbangkan tidak hanya ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Selain itu, ada penelitian terdahulu mengenai pendekatan perilaku memilih sebagai berikut. 1. Bambang Kuncoro 1998 atau tesis melakukan penelitian di Desa Sunyalangu, Kabupaten Banyumas, menemukan bahwa karakteristik sosiologis, subkultur aliran, dan identifikasi partai cukup relevan untuk menjelaskan perubahan perilaku memilih warga Desa Sunyalangu dalam menentukan OPP atau organisasi peserta pemilu. Masyarakat Desa Sunyalangu mempunyai kecenderungan memilih OPP lebih besar karena ajakan tetangga daripada program yang ditawarkan oleh OPP. Faktor alasan sosiologis berpengaruh besar dalam perilaku memilih masyarakat. G. Kristiadi menjelaskan bahwa tingkat pendidikan, profesi, struktur usia, dan tempat tinggal desa sampai kota tidak mempengaruhi perilaku memilih. Udin Hamid mengatakan yang melakukan penelitian perilaku memilih etnis di kota Tidore, Kepulauan menjelaskan bahwa rasionalitas, pertimbangan program partai, identifikasi partai, budaya, dan lingkungan sosial mempengaruhi kuat terhadap perilaku memilih kepala daerah pada masyarakat. Darussalam mengatakan menemukan bahwa faktor psikologis sangat besar perannya untuk menjelaskan perilaku memilih di Indonesia, sedangkan faktor sosiologis dan faktor rasional tidak terlihat dampaknya terhadap perilaku memilih di Indonesia. Berdasarkan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan politik di atas, penelitian perilaku memilih tidak hanya memfokuskan pada salah satu pendekatan saja, melainkan mengkaji berbagai pendekatan yang ada, baik pendekatan sosiologis, psikologis, dan rasional. Nampaknya berbagai pendekatan dalam perilaku memilih ini dapat saling melengkapi, baik dalam hal penjelasan. Selanjutnya, dalam memilih model juga dapat dilihat orientasi, policy problem solving, dan orientasi ideologi, yang dimana keduanya akan menghasilkan rendah dan tingginya suatu intensitas. Teori behavioralisme. Teori ini menitik beratkan perhatian pada tindakan politik individu yang menonjol sejauh mana peranan pengetahuan politik sehingga terpengaruh pada perilaku politiknya. Kaum behavioralis berusaha menjelaskan tingkah laku manusia dalam kegiatan politik. Teori sistem umum dipercaya juga sebagai akar dari kemunculan teori behavioralis. Teori ini mengatakan bahwa motivasi utama tindakan atau perilaku politik manusia adalah hasrat untuk melipat gandakan kemanfaatan akan sesuatu yang bernilai. David Easton dalam Nasiwan mengungkapkan mengenai model psikologi, di mana model ini berusaha memahamkan tentang tingkah laku yang menekan proses belajar dengan variabel seperti situasi stimulan yang membangkitkan tindakan di dalam lingkungan,
menggabungkan diri dengan partai politik. D. Teori pilihan rasional dikemukakan oleh James S. Coleman dalam George Rutgers 2007-394. Teori rasional tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa tindakan seseorang mengarah jelas pada tujuan, dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan. Ada dua unsur utama dalam teori Coleman. A. Arti pilkada langsung. Di era Orde Baru sebelum bergulirnya reformasi dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebelum amandemen pada pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Namun setelah era reformasi, Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen sehingga pada pasal 1 ayat 2 ini menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini mengandung makna bahwa kedaulatan tidak lagi sepenuhnya berada di tangan MPR, tetapi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. B. Asas-asas dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Asas adalah suatu pangkal tolak ukur pikiran untuk suatu kasus atau suatu jalan dan sarana untuk menciptakan hubungan atau kondisi yang kita kehendaki. Asas pilkada berarti pangkal tolak pikiran untuk melaksanakan pilkada. Suatu pilkada yang demokratis dapat tercapai jika berjalannya asas-asas yang mendasari pilkada tersebut. Prinsip-prinsip pilkada sama seperti prinsip umum pemilu yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, langsung. Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani tanpa perantara. Dan yang kedua, umum. Pada dasarnya, semua warga negara yang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Yang ketiga, bebas. Setiap warga negara berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani. Yang keempat, rahasia. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan. Yang kelima, jujur. Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Estu Cipto Handoyo 2003 217-219. C. Tujuan diadakannya pemilihan umum kepala daerah. Salah satu tujuan dari dilakukannya pemilihan umum kepala daerah secara langsung adalah mewujudkan otonomi daerah yang sejak tahun 1999 memang carut-marut, terutama dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah. Ini merupakan proses demokrasi yang menunjukkan orientasinya yang jelas, yaitu menempatkan posisi dan kepentingan rakyat di atas berbagai kekuatan elit politik. Elit yang selama ini dinilai terlampau mendominasi dan bahkan terkesan menghegemoni. Dengan adanya pilkada secara langsung, setidaknya akan menghasilkan 5 manfaat penting. Joko J. Rehat Muko 2005 131-133, yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai solusi terbaik atas segala kelemahan proses maupun hasil pemilihan kepala daerah secara tidak langsung lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Otonomi Nomor 32 Tahun 2004. Pemilihan kepala daerah menjadi kebutuhan mendesak guna menutupi segala kelemahan dalam pemilihan kepala daerah pada masa lalu. Pemilihan kepala daerah bermanfaat untuk memperdalam dan memperkuat demokrasi lokal, baik pada lingkungan pemerintah maupun dalam lingkungan masyarakat.
2. Pemilihan kepala daerah akan menjadi penyeimbang arogansi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selama ini seringkali mengklaim dirinya sebagai satu-satunya institusi pemegang mandat rakyat yang representatif. Dewan Pemilihan Kepala Daerah akan memposisikan kepala daerah juga sebagai pemegang langsung mandat rakyat, yaitu untuk memerintah atau eksekutif. Dalam pelaksanaan pilkada langsung, selain ada kelebihan, tentu terdapat kelemahan. Kelemahan tersebut ditemukan dalam pelaksanaannya di lapangan. Dalam pelaksanaan, banyak sekali ditemukan pelanggaran, penyelewengan atau kecurangan yang sering dilakukan oleh para bakal calon dalam pilkada adalah sebagai berikut. 1. Money politik. Adanya money politik ini selalu saja menyertai dalam setiap pelaksanaan pilkada dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah. Maka dengan mudah mereka dapat diperalat dengan mudah. Money politik dilakukan supaya rakyat memiliki calon yang sudah memberinya uang. Pada kenyataannya, dengan uang memang dapat membeli segalanya. Jadi sangat rasional sekali jika untuk menjadi calon kepala daerah harus mempunyai uang yang banyak. 2. Adanya intimidasi. Intimidasi ini juga sangat bahaya. Sebagai contoh yaitu pegawai pemerintah melakukan intimidasi terhadap warga masyarakat agar mencoblos salah satu calon. 3. Pendahuluan start kampanye. Tindakan ini paling sering terjadi padahal sudah sangat jelas aturan-aturan yang berlaku dalam pemilu tersebut. Berbagai cara dilakukan seperti pemasangan baliho, spanduk, selebaran. Selain itu, pada media TV lokal sering digunakan sebagai media kampanye. 4. Kampanye negatif. Kampanye negatif ini dapat ditimbulkan karena kurangnya sosialisasi bakal calon kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat masih kurang terhadap pentingnya informasi kampanye negatif ini. Kampanye negatif ini dapat mengarah pada munculnya fitnah yang dapat merusak integritas daerah tersebut. Jenis-jenis sistem pilkada. Sistem pilkada dapat dibedakan dalam dua jenis, yakni pilkada langsung dan tidak langsung. Faktor utama yang membedakan kedua metode tersebut adalah bagaimana partisipasi politik. Menurut Djoko J. Prihatmoko pada 2005, pilkada yang memberikan ruang 35 atau 47 bagi rakyat untuk memberikan hak pilih aktif, yakni hak untuk memilih dan dipilih dapat disebut dengan hak langsung. Lalu, menurut Djoko J. Prihatmoko 2005, yang membedakan pilkada langsung dan pilkada tak langsung adalah dengan melihat tahap-tahap kegiatan yang digunakan. Dalam pilkada tak langsung, rakyat dalam tahap kegiatan sangat terbatas atau bahkan tidak sama sekali. Rakyat merupakan pemilih, penyelenggara, pemantau, bahkan pengawas. Oleh sebab itu, dalam pilkada hal langsung selalu ada tahap kegiatan langsung, selalu ada tahapan kegiatan, pendaftaran, pemilih, kampanye, pemungutan, dan perhitungan suara. Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Provinsi dan KPU, Kabupaten atau Kota yang diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum atau Panwaslu. Provinsi dan Panwaslu Kabupaten atau Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Seorang bupati sejajar dengan wali kota, yakni dengan kepala daerah untuk daerah kota. Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh DPRD, baik DPRD kabupaten ataupun kota. Bupati merupakan jabatan politis karena diusulkan oleh partai politik dan bukan pegawai negeri sipil. Selain itu, juga merupakan ketentuan tata cara untuk menetapkan calon terpilih. A. Teori sistem.
Teori sistem dalam ilmu politik dikenalkan oleh Aston. Kemudian Aston dengan kolegnya Jack Dennis mengaplikasikannya pada studi sosialisasi politik. Sosialisasi politik dianggap memainkan peran utama dalam menjaga kestabilan politik, memungkinkan sistem politik yang sama berlaku terus-menerus sehingga tercapai dan berada pada suasana mapan dan mantap. B. Teori hegemonik. Teori hegemonik berarti akan mengarahkan sosialisasi politik pada dukungan sistem politik nasional. Oleh karena itu, apa saja pengembangan teori hegemonik dapat mengarahkan pada sosialisasi politik yang akan melahirkan sikap untuk membenci atau memusuhi pemerintah kalau ini dilakukan oleh kelompok oposan. C. Teori psikodinamik. Menurut teori ini, pengalaman pada masa awal atau kanak-kanak meninggalkan kesan yang sangat mendalam terhadap pembentukan kepribadian seorang anak. Dan setelah mereka dewasa akan merespon terhadap berbagai peristiwa dan rangsangan ditentukan oleh kebutuhan-kebutuhan pada masa awal. D. Teori belajar sosial. Teori belajar sosial ini merupakan kebalikan dari teori psikodinamik. Teori ini menekan pada faktor eksternal sebagai penentu orientasi politik seseorang. Faktor eksternal yaitu penerimaan stimulus atau penguatan yang berasal dari lingkungan. Teori perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif berada di antara teori psikodinamik dan teori belajar sosial, yaitu menekankan pada interaksi antara lingkungan dan perkembangan kapasitas individu berpikir. Demikian video presentasi dari kami. Mohon maaf ada kesalahan dan kekurangan saat pembuatan video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.